Jadi tuh, nah, kalau misalnya di Islam sendiri kan ada yang jadi kayak ini gak sih? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi nih sama kita di podcast Vegalistik dan Perpustakaan bersama Klub Baca juga. Ada beberapa narasumber kita yang dari anak Klub Baca dan Jurnalistik. Nah, tujuan kita hari ini adalah mau ngapain teman-teman? Ada yang tahu? Ngapain ya? Oke, kira-kira kita akan membahas salah satu siswa yang berprestasi lagi-lagi. Siapa sih yang berprestasi? Dan dari salah satunya mereka ini pencinta banget sama buku-buku teman-teman. Keren banget nggak sih? Buku-bukunya beragam, mau novel, mau sastra juga, sejarah juga ada. Nanti kita bahas bersama mereka ya. Oke, sebelum itu perkenalkan saya Kak Anis dari Pustakawan dari SMA 113 dan ada Aira Zahra dari kelas 11.5. Valerie Zara dari 10.7. nih, tepuk tangan dulu dong. Oke, sebelum kita lanjut, perkenalan udah. Apalagi nih kira-kira yang mau kita bahas? Biasanya kalian kegiatannya di rumah tuh ngapain aja? Bisa beragam. Mungkin boleh cerita dari Kai, dimulai dari 1 detik dari sekarang. Detik banget. 1 detik. Kalau kegiatan di rumah sih banyak ya, karena nggak nentu juga nih. Oke. Di rumah tuh mau ngapain aja, tapi biasanya yang pasti main HP. Oke, main HP tuh nggak lepas ya, catat. Bener. Main Dari HP. Generasi muda tuh pasti ada. Oke. Hal seperti itu. Oke. Yang kedua, ibadah dong. Masya Allah, ibadah. Oke, itu nggak boleh ditinggal ya. Bener banget. Nggak boleh Wajib. ditinggal, wajib. Terus ngapain lagi ya? Paling dasar nih tuh, main HP dan Itu ibadah. paling dasar sih. Oke. Tapi kalau misalnya ditanya nih, kalau lagi senggang nih, kan lagi gabut, ngapain nih kira-kira? Nih aku tuh paling suka gambar sama baca buku. Oke. Garis bawah gambar dan baca buku. Oke, kita lanjut dulu nih ke Valerie. Kan nih. Biasanya Kayaknya ngapain? kita sama nggak sih Kak? Aku juga. Kamu nyamain ya. Aku juga kalau di rumah main HP, makan, tidur, ibadah. Terus aku juga Kak, kalau senggang tuh aku suka baca buku sama gambar. Oh, not lagi baca buku dan menggambar. Orang-orang kayak saya. Orang-orang kayak kalian maksudnya. Oke, membaca buku dan menggambar. Selain menggambar, berarti kalian suka juga menggambar ya? Kebetulan. Kepaksa. Oh, Iya kalau sih, nggak kalau nggak kepaksa, kepaksa enak kalau nggak sih. kepaksa menggambar. Oke, kita balik lagi ke tema nih ya. Bahas buku yang sering dibaca. Ini teman-teman note ada beberapa buku dari teman-teman kita di sini, Valerie sama Kai. Buku-bukunya menurut mereka ini buku-buku terfavorit dan buku-buku yang memang sering mereka baca, betul ya? Bener banget. Nanti kita kupas beberapa. Tapi sebelum itu nih ya, dari siswa yang berprestasi pastinya. Terus abis itu kegiatannya adalah membaca. Rata-rata buku yang disuka dibaca tuh apa menurut dari kalian? Kita mulai dari Dari Valerie boleh. Dari Valerie. Aku tuh kalau baca buku, karena mungkin di sekolah udah berat banget sama Iya, bacaan sama pelajaran buku, pelajaran. Jadi kalau di rumah aku lebih suka novel yang fiksi gitu. Jadi bikin kita kayak keliling-liling dunia, tapi lewat pikiran aja. Jadi berfantasinya dari fiksi yang dibaca ya. Betul. Oke, kalau Kai gimana nih? kalau aku fiksi juga sih. Oh, Siapa sih fiksi. yang suka fiksi gitu kan? Masih rata-rata anak SMA suka kayak fiksi ya. Iya bener banget. Dan aku itu kalau fiksinya aku nih ya, aku tuh lebih suka fiksi yang ada nyerempet realis lah gitu. Sesuai dengan kenyataan. Oke, siap. Fiksi fantasi tapi nggak sefantasi itu gitu. Apalagi kalau misalnya bahas tentang sosial budaya yang ada di dunia ini gitu loh. Oh, berarti sesuai dengan bukan tema ya, tapi lebih ke genre genre sih. ya, genrenya. Oke. Kalau Valerie gimana? Suka juga fiksi yang Aku bertema suka fiksi
Contohnya kayak Laut Bercerita itu kan dia fiksi berarti kan. hampir sama ya. Tapi nyerempet realis kan. benar-benar, Iya, benar-benar, gitu. benar. Realisnya adalah dari sejarah. Betul. Kalau bahas ini takut nih di sini. Jadi kita skip dulu ya. Next. Next. Oke, nextnya apa nih? Ini bukunya ada di situ ya. Laut ada Bercerita. Laut Boleh Berceritanya. diambil Kai? Boleh ambil. Boleh. Oh, Fahri megang satu atau? ini. Oke. Yang Laut Bercerita ini salah satu buku yang favorit banget sih ya kayaknya. Favorit kita sih kayaknya. Favorit semua anak-anak SMA tuh kayaknya banyak tuh yang Laut Bercerita. Betul banget. Dan notice banget sih di perpus ada. Jadi kalau kalian mau baca silahkan datang ke perpus ya teman-teman. Betul banget. Promosi kalian. Tipis-tipis. Tipis-tipis. Nah terus selain itu ada tentang buku 1984, 1984, karyanya George Orwell. Nah, kenapa nih menurut kamu apa yang paling disukain dari buku itu? menurut aku ya ini buku yang bener-bener ngubah POV aku, point of view punya aku. Karena kan aku nganggapnya nih ya kan, dari Laut Bercerita nih terutama, dari Laut Bercerita aku lompat ke sini untuk Kayak ini kamu pegang aja Oh, gitu iya. biar. Ketika misalnya nih pemerintahan yang otoriter mau menindaklanjuti para pembelot, tanda oke. kutip, Pembelotnya itu mungkin dalam artian yang tidak sejalan lah. Oke. Gitu. Biasanya diuapkan kan, Oke. gitu. Tapi kalau di sini enggak langsung. Jadi gini, yang ngebuat ini. Sorry. Oh ya, nggak apa-apa. Yang ngebuat ini itu menurut aku bisa ngebuat itu pertama, misalnya nih kita sekelompok nih, Iya. kita pembelot pemerintah, Mhm. terus tiba-tiba teman kita hilang. Oh. Yang pertama kita curigai siapa? Berarti nggak jauh beda ya, mirip-mirip sama ini ya, hampir. teman kita tiba-tiba hilang satu, tapi besoknya balik. Oh. Pas balik-balik, dia jadi pro pemerintah. Oh. Kaget gak? Kaget dong. Kayak Nah jadi kita kayak ada agak janggal ya. Ada agak janggal ya. kalau kata anak sekarang jujur agak janggal. Jujur janggal. Tapi kalau semisal itu beneran kejadian di kita, kita tuh pasti ngerasa kayak ada dilema di diri kita kan. Oke. Teman seperjuangan jadi pro pemerintah. Mhm. Visi aku bener nggak sih selama Nah, ini? oke. Bener kan? Jadi Oke. karyanya Raffles sendiri sama ini yang masuk ke biografi ya Iya, biografi Raffles. biografi, betul. Kalau yang karya Raffles itu The History of Java, tebel banget. Oh iya ya. mirip Pernah Harry lihat Potter. tapi nggak baca banyak. Oke. Beli dua itu dan aku kayak itu Boleh apa? tunjukin Val? Iya gila sih bukunya Raffles ya. Ini biografi ya jatuhnya Jatuhnya sejarah. biografi. Nah kalau Raffles sendiri tuh ceritanya tentang apa sih Kai? Kalau Raffles ini karena ini jujur ya aku baca udah lama SMP. Oh. Kelas 7. SMP KKPK. Aku juga kayak baca KKPK sama Bobo. Kalau untuk Raffles ini seingat aku aja ya, seingat aku ini dia itu adalah anak yang lahir di atas kapal. Oke. Jadi dia itu tumbuh di kapal dan dia tuh sempat kerja di pemerintahan. Makanya itu jembatan dia menuju ke gubernur jenderal di Hindia Belanda itu. Tapi aku tuh juga ada pengaruh lain selain dari ibu aku. Jadi aku punya teman online namanya Mutiara. Oke. Jadi tuh kita tuh awal-awalnya tuh suka banget dia tuh suka banget bahas filsafat. Aku ke bawah dong. Iya. Ya berarti lingkungan ya. Lingkungan Iya, tuh. cuma lingkungan, iya, lingkungan. tuh benar-benar mempengaruhi banget. Iya. Aku ke bawah dong. Hmm. Jadi kita bahas filsafat sampai ada suatu ketika dia bilang kayaknya kamu cocok deh kalau baca Albert Camus gitu. Tapi aku belum baca sampai saat ini. Aku belum baca. Jujur, aku pusing sih Val mendengarnya. Masa sih? Raffles, lalu Albert dan lain. Nanti muncul ini nih, zaman-zaman Hindia Belanda. Enggak dong. Iya. Throwback. Nah, ada plot twist. Oh, yang plot twist-nya. membuat aku bener-bener jadi suka baca. Temen aku si Mutiara, ternyata penulis KKPK. Oh iya, saya dulu dong. Halo Mutiara. Temennya jadi suka baca buku, terima kasih ya. Sumpah, aku bayangin lagi ke Gramet, lihat-lihat KKPK, tiba-tiba ada nama teman kalian Mutiara Oh, iya. Syabani. Kayak- Langsung
Mutiara ini nama kamu, keren banget. Akhirnya ke trigger untuk baca lebih banyak lagi karena dia juga cukup keren pola pikirnya menurut aku. Jadi kayak bener-bener memotivasi aku gitu loh buat baca lebih banyak gitu. Ibu, lingkungan, dan teman. Wah, itu penting banget ya ternyata. Teman. Kunci utama sekarang adalah teman. Oke. Kalau misalkan, berarti kan kalian berdua nih dari kecil ya, maksudnya udah suka dikenalkan dengan buku-buku gitu. Kalau sekarang kan juga ada buku-buku e-book gitu ya. Benar. Nah, kalian lebih maksudnya lebih enak untuk baca lewat handphone kayak gini, atau masih tetap kalian adalah orang kece yang megang buku kemana-mana? Orang culture ya. Culture, oke. Maaf udah tua nih kayaknya. Oh iya. Berarti lebih suka yang megang fisik ya. Fisik. Kalau Val sukanya apa? Kalau misalkan baca e-book lebih nyaman? Aku jujur lebih suka baca fisik, soalnya lebih kayak ada vibes baca bukunya gitu. Bener banget sih, jujur sama. Jadi kelihatan ya, oh aku udah baca buku. Iya. Terus kalau orang lewat tuh kayak lagi baca buku kan, kalau kita e-book kan apa sih dia main HP mulu gitu. Jadi kelihatannya megang HP terus. Iya, terus matanya kayak sakit juga sih gitu, terlalu banyak kayak. Kakak? Jong. Kalau Kai sama juga. Kayaknya kalau Kai mah pasti buku ya. Tapi nggak tahu deh. Mungkin dia suka juga e-book. Kalau e-book jarang sih jujur ya. Aku lebih suka fisik karena ada kepuasan gitu loh kalau misalnya udah kelar baca gitu. Ngerti nggak? Iya, paham. Iya, lebih prefer ke fisiknya. Oke, siap. Bahas buku lagi nih. Menurut kalian ya, selama kalian hidup, buku yang menjadi bukan pegangan tapi lebih ke motivasi kalian bisa sampai merubah hidup kalian di dalam kehidupan kalian. Kemarin kalau misalkan kalian dengerin podcast ya Kak Radit, kan ada tuh bukunya Kak Radit, Atomic Habit. Nah, kalau dari sisi kalian nih, buku yang terfavorit dan benar-benar bisa, wah dari buku ini aku mau ngubah semuanya, dari ya cara ibadah, Masya Allah. Terus lingkungan pertemanan yang milihnya kayak gimana. Terus ya akhirnya jadi membuat kalian lebih jadi orang yang lebih positif gitu. Boleh sharing-sharing sama temennya biar mereka mungkin lebih kepo nih. Ayo kita coba membaca beberapa halaman buku. Kalau aku pribadi ya, buku yang benar-benar berkesan buat aku sampai mampu ngubah pola pikir nih ya, Animal Farm sih. Ada bukunya? Ada bukunya. Coba kamu bener bawa lagi bukunya. Oke. Wow, bener, ini tentang animal. Bener tentang animal yang di peternakan gitu. Alasan kenapa ini bisa mengubah hidup aku. Pertama, aku baca ini ketika zaman-zaman pemilu 2025 ya berarti. Yes. Tahun lalu. Ya. Dan ketika aku baca ini, aku ngerasa kok relate sih sama kehidupan yang di Indonesia sekarang nih, lagi pemilu, lagi panas-panasnya. Waduh, gitu kan. Jadi akhirnya wah, harus baca nih kayaknya. Dan ketika itu aku sadar orang kritik itu sepenting itu dalam negara. Orang kritis. Orang kritis. Orang yang bisa mengkritisi orang lain. Itu sepenting itu. Gitu. Jadi ketika posisi orang kritis itu telah hilang, ya rakyat itu manggut-manggut aja sama pemerintah. Gitu. Ibaratnya disuapin, ketika kita kenyang disuapin kelar, ya udah nurut gitu. Sama kayak hewan-hewan yang ada di sini. Biar nggak spoiler. Oke, berarti kamu ngambil garis besarnya adalah aku nggak mau jadi orang-orang seperti di dalam cerita ini. Iya, aku hewan-hewan sih, hewan-hewan. Pas saya nggak ngomong ya. Nih, jadi hal yang benar-benar ngubah itu bahwa pendidikan sepenting itu sih sebenarnya. Pendidikan sepenting itu. Betul, nah setuju sih, pendidikan sepenting itu. Kalau Val, buku yang benar terkesan banget buat kamu? Buku yang benar-benar terkesan buat aku itu adalah Tentang Kamu.
Tau nggak? Tentang kamu. Ada bukunya tapi lagi Ada. dipinjem teman-teman. Tentang kamu by Tereli. Iya. Itu aku minjem ke bukunya aku pinjem ke temen aku dan kayak langsung sehari aku kelar bacanya. Itu kalau nggak salah 300 halaman Iya, deh. 300 halaman saking serunya. Iya. Wow. Terus aku tuh suka banget sama tokohnya, nama tokohnya Sri Ningsih. Iya. Dia itu bener-bener perempuan yang tangguh, mandiri. Pokoknya kata-kata nyerah tuh nggak ada di kamus dia. Setuju. Dia ditimpa masalah bertubi-tubi, tapi kayak dia tetap baik ke orang-orang lain. Terus dia tetap ya melanjutkan hidup. Pokoknya ya. nggak nyerah sih. Walaupun dia punya kekurangan juga, terus banyak ujian yang dia terima. Iya. Genrenya hampir sama nih, Tereli. Kalau ini kayaknya agak kritis banget ya. Iya nih kakak Sosial dan politik. Ya tapi berarti kan poinnya adalah kita tidak boleh terjerumus dalam politik-politik yang negatif. Betul. Dan tolong jadi warga dan rakyat yang Bijaksana. bijak. lalu bijak, mungkin orang yang kritis dan orang yang memiliki empati. Betul. Mungkin itu buku-buku masih ada lagi juga. iya, ada Tadi lagi. kalau nggak salah itu ada sejarah dunia. Wah, itu nggak usah dibahas sih, nggak usah dibahas. Tapi tahu bukunya ya? Tahu. Kayaknya kalian harus, ini direkomendasi nggak buat teman-teman? Aku belum baca. Oh, kamu belum baca, tapi tahu Valeri bukunya ya? Untuk masalah direkomendasikan atau tidak ya, kalau nggak tertarik sebaiknya nggak usah. Tapi kalau mau baca nggak apa-apa, bagus banget loh baca genre-genre yang lain gitu, bagus. Harus kuat iman aja ya. Itu tuh tentang spiritualisme dan okultisme. Jadi kita harus menyiapkan spiritual kita sebelum baca itu. Seperti Berarti itu. keagamaan sama ada sejarahnya Iya, jadi juga. sejarah agama yang menurut penulisnya itu tidak diungkap secara objektif. Oke. Jadi memang banyak yang disembunyikan ya. Ya kan judul aja sejarah dunia disembunyikan Sejarah gitu. dunia. Salah satu contohnya apa? Boleh di spoiler dikit gak? Nah, salah satu contohnya ya. Iya. Jujur lupa. Karena itu udah lama. Dikit Iya, ya. Aku paling inget itu, aku cuma inget tulisannya sih. Ketika dia tuh ngebahas tentang sejarahnya turunnya Nabi Adam ke bumi. Jadi dia tuh kayak mengupas lebih lanjut dari POV-nya si ularnya ya, Ular. iblisnya. Oh. Kamu mikir ya, Pak? Aku juga mikir lagi. Ular. Oh, dari iblisnya. Tapi penulis itu bisa keren banget ya. Maksudnya bisa dia ngupas yang nggak kita ketahuin gitu. Dan itu banyak banget sih. Banyak Banyak banget. banget. Bener-bener dari segala agama ada. Nah, Segala agama. iya, kayak tapi agak tebel ya, Val. Pokoknya aku aja nggak habis jujur li. Aku juga belum habis jujur. Dan itu yang cerita Nabi Adam tuh maksudnya yang disembunyikannya tuh apanya tuh, sisi apanya? Nah, yang nggak itu udah dikupas. lupa. Sudah. Karena udah Udah lama, ya. udah lama. Ini tuh malah ini tuh sebelum aku baca ini. Aku iseng beli itu karena aku pernah lihat di online kan orang-orang baca ini bahas ini. Oke. Aku kepo, Oke. beli. Oh, kamu akhirnya beli jadinya. Gitu. Kalau buku itu dulu ada, tapi HM dari punya temen. Maaf ya, bukunya masih ada di saya. Jadi Iya, jadi maafin. Sebenarnya kalau misalnya ada beberapa nggak lupa ingat, kalau buku itu tuh ceritanya memang agak lebih ke spiritual yang banyak teorinya tuh banyak dari Islami, dari Kristen dan lain-lain sebagainya, Nasrani, ya dan Yunani. Banyak banget dan cerita-ceritanya memang agak sejarah banget sih. Jadi kalau misalnya, tapi kalau kalian mau baca boleh, silakan jika kalian kuat. Tapi nggak apa-apa, bisa. Oh iya, kamu nanya bagus banget, di perpus belum ada. jadi nanti kalau misalkan banyak yang ingin membaca, insya Allah akan diadakan ya. Insya Allah akan diadakan. Let's go. Kayak gitu. Dari Kai udah, Valeri udah, terus habis itu kayaknya kita kata-kata akhir nih.
penutup buat semua penutup buat teman-teman. Oh, kayaknya waktunya masih panjang. Belum boleh kelar. Belum ya. boleh kelar, iya. Jadi kita bahas yang lain lagi dulu ya. Kalau Kalau misalkan misalnya ide-ide, betulan bukunya masih ada tuh. bukunya banyak banget lagi. Kalau bukunya tentang sejarah kayaknya, Enggak, bukan sejarah, oh bukan sejarah fiksi ya. Kayaknya harus diambil deh, Faiz ini. Kayak harus diambil semua deh buku-bukunya. Ini apa ya, banyak banget. Aduh, Yang ini juga Kak. Ah boleh, boleh sih, tapi boleh. belum aku baca. Soalnya tuh, oh iya, ini buku-bukunya ada yang bahasa Inggris tau, Val. Kamu baca buku yang bahasa Inggris atau gimana? Aku baca tahu. Oh iya, Terus harusnya bahasa Inggris dong. Harry Potter bahasa Oh, terjemahan Indonesia ya. yang terjemahan ada. Aku juga suka kok baca buku bahasa Inggris. Coba boleh dibuka buku, pamerin kok. Dia suka, yang suka buku bahasa Inggris tuh. Ini Indonesia, ini Inggris. Oh ini Inggris. Ini anime nggak sih? Iya, itu anime, ya ampun, ternyata aku terungkap, aku wibu. Oh no. Tapi kamu suka baca komik gak? Komiknya ada dong di rumah, kan Oh, baca komiknya novel ada. nih kita ceritanya, bukan Oh iya baca benar, komik. baca komik ya. Ini nih teman-teman buku-bukunya, gila sih. Ini kayaknya sesama gak sih? Soalnya penulisnya sama. Iya, itu George sama. Orwell. Penerbitnya sama, penulisnya sama. Iya, ini 984. Kalau yang sejarah dunia bentuk, jadi tuh versinya banyak banget sih. Tips kalau misalkan buat beli buku online ya, di online bisa. Wah, itu Ini tebel. Ini yang versi orinya nih kayaknya, karena ini Gramet. Ini bukunya yang sejarah dunia. Ini agak, aku menangis melihat buku ini. Jujur, karena terlalu berat. Iya pas baca ini kalian mual nggak? Bukan gitu maksudnya. Pusing, Iya, pusing. Pusing ya kan. Mungkin karena dulu aku belum terlalu ngerti, jadi kayak baca masuk keluar lagi gitu, ngerti nggak? Cari inspirasi. Iya, aku tuh beli ini sebenarnya cari inspirasi aja. Iya. Tapi tadi aku kepo, aku buka-buka buku ini terus ada kayak gambar-gambar gitu. Iya, ini banyak iya, banget banyak gambarnya. banget. Nah, tapi gambarnya itu nggak tahu ya, itu maksudnya bisa dibuktikan atau enggak. Nah, Tapi aku juga mungkin bisa karena penulisnya terpercaya. Terus ini direkomendasiin banyak banget sama penulis-penulis terkenal juga. Tuh. Itu yang sejarah. Terus kalau ini ya siapa yang nggak tahu ini? Iya. Novel yang sangat-sangat. Ini mau difilmin tau? menyayat Kalian mau hati. nonton Ih, udah nggak? ada filmnya. Tapi yang pendek kan? Iya. Gak tau sih. Udah deh yang Reza Rardian. Iya, itu kan baru mau kan? Baru mau. Udah sering nonton bareng tapi kecil gitu. Oh iya, yang maksudnya gak yang di layar lebar bioskop gitu kan belum. Nanti ini ada coming soon kan? Nih, ini siapa? Ini ada tahu ada versi ternyata di online ada versi dokumen-dokumennya yang Ini banyak banget versinya, ada 3 versi, Iya. hardcover sama yang warna coklat. betul. Yang coklat itu yang ada dokumen-dokumennya. Jadi penulisnya Kalaila ini buat beliau nulis ada beberapa berdasarkan dokumen-dokumen buku ini. Aku iri banget ini tuh punya yang nangis warna nggak sih coklat. bukunya. Ih, jangan tanya. Kak, bayangin. Lagi jam kos di kelas pada rame main Uno, aku duduk di meja sendirian nangis baca ini. Iya kan, paling ya, Aku awal-awal tuh aku nggak sesedih itu sebenarnya jujur. Tapi pas bagian Asmara Jati oh iya, itu wah sumpah sakit banget. Aku sakit. jadi jauh. Gak bisa. sakitnya juga yang paling dia udah diceburin ya, yang udah mulai diculik terus dibuang itu kayaknya wah itu meruntuhkan hati banget sih. Sama kayak pas baca Tentang Kamu Rindu karya Tereli itu wah. Jadi kalian harus boleh dibaca. Wajib Ini dibaca ceritanya Kalaila, gila sih Kalaila, aku nggak ngerti lagi Kalaila. Kalaila tuh kayak seseru itu novelnya. Iya, Ada betul. lagi yang Namaku Alam. Iya. Pulang. Pulang tuh ceritanya tentang apa nih Val? Jujur aku belum baca sih. Seingat aku pulang itu Okay. apa ya? Lupa. Jadi pokoknya ada orang nih. Antara kayaknya ini Orba juga sih. Pokoknya nih dia lari ke luar ada negeri. sih. Oh iya, ada bukunya ada di ada tuh, perpus aku ya baru di lihat depan. banget. Bukunya ada di perpus. Tapi kayaknya nggak hampir beda jauh ya sama Laut Bercerita. Beda jauh. Oh beda jauh.
Maksudnya nggak beda, sama nggak sih Oh iya, latar-latarnya sama-sama, gitu? latarnya sama, Latarnya tapi yang dibahas beda gitu. Oh yang dibahas beda. Ini lebih ke orang yang lari nih ke luar negeri kan, nyelamatin diri, dia mau balik ke Indonesia tapi susah. Singkat aku begitu intinya. Oh. Soalnya teman aku juga baca pulang, jadi aku sempat baca dikit lah. Baca dikit, walaupun ya. ujungnya lupa. Jadi kayak genrenya tuh cocok ya, selain apa tuh namanya? Selain fiksi, terus maksudnya ini kan fiksi juga, tapi latarnya itu adalah sejarah. Terus Yang mana habis tuh? itu, yang ini, sorry. Oh, iya. Yang ini, kalau ini kan biografi. Kalau yang ini kan fiksi, latarnya sejarah. Itu fiksi Itu banget. fiksi. Nah Fiksi banget. itu kenapa kamu bawa itu Kai? Nih, ini adalah ini buku Inggris pertama aku. Oh mah. Kamu baca buku yang bahasa Inggris, Val? Baca. Oh, baca juga. Aku terakhir baca The Poppy War. Oh, oke. Abis Valeri kita kupas tentang Kai. Ceritanya tentang apa nih si buku? Apa Poppy War dulu? Yang kamu. Aku dulu ini. Oh, iya. Jadi The Island of Dr. Moreau ya. Jadi intinya itu ada seorang dokter. Dia itu melakukan eksperimen terlarang ke manusia. Kayak kamu deketin deh, Kai. Iya. Dia itu melakukan eksperimen terlarang ke manusia. Eksperimen apa? Kayak manusia-manusia gitu. Jadi Kayak manusia cerita Frank. enggak beda. Oh, beda. Kalau Frankenstein itu kan lebih ke menghidupkan kembali. Iya, kan. iya, Kalau iya. ini tuh kayak hewan itu dibuat kayak manusia. Hewan. Manusia dibuat kayak hewan. Jadi manusia dibuat kayak hewan atau hewan dibuat kayak manusia. Gitu ngerti nggak? Kayak Narnia. Kamu nonton film Narnia? Nonton. Kurang lebih kayak gitu. Bukan mirip. Oh, Itu nggak kan mirip. centaur Oh. kan, bukan beda. Jadi ini Oh, tuh beda. lebih disturbing gitu loh digambarinnya. Heeh. Nah, Emang maksud aku di Narnia itu kan ada hewan yang berbeda manusia kan. Kurang lebih kayak gitulah. Atau bener-bener berbeda. beda sih kalau di bayangan aku ya, beda. Kalau soalnya kalau di Narnia tuh kayak masih bagus gitu loh, masih ganteng. Disturbing. Iya. Ini disturbing iya. gitu. Nah, tapi menurut aku ada yang scene yang lucu. Jadi MC-nya ini dia lagi di hutan. Jalan-jalan lah kan. Oke. Jalan-jalan tuh dia. Itu kayak kepala anjing. Iya ya. Itu dokternya. Yang di cover tuh dokternya. Sayang ini dokternya ternyata. ini manusia. Ini kepala nggak sih? Jadi dia. Jadi dia mungkin itu metafor mungkin ya. Oke. Iya. Terus Oke, balik. Dia tuh bosen kan dia jalan-jalan tuh ke hutan. Tiba-tiba di belakang dia tuh ada semak-semak tuh kan bunyi kresek-kresek. Takut dong dia. Iya. Di hutan sendirian ada kresek-kresek. Iya. Kalau bukan setan apa lagi gitu kan. Nah, pas dia deketin keluar tuh kelinci. Tapi mirip orang, tapi kelinci. Oh, ngerti berarti itu dia bukan kayak ngebuat ya, cuman dia nemuin. MC-nya bukan dokter. Jadi MC itu kayak dia terdampar di kapal, diselamatin sama dokternya. Jadi nanti MC-nya dilakuin percobaan sama dokter. Spoiler ya. Spoiler. Tapi bener nggak? Kita mau mancing, ternyata dia nggak ngejawab juga. Nah, ketika dia udah ketemu nih sama kelinci jadi-jadiannya, dikejar. Lucu banget menurut aku ya cara penulisan gambarin dia dikejar tuh lucu. Karena dia sampai kayak nangis terkencing-kencing gitu. Nangis teriak-teriak. Oh iya. Tapi gila, apa? maksudnya keadaan itu dia adalah takut atau takut. Oh, Tengah malam takut. dikejar manusia kayak kelinci. Jujur takut sih, aku juga takut pasti. Coba kalau Valerie gimana nih? Nggak bisa aku kalau pisang di tempat. Jujur. Kalau dia langsung kayak, hah gitu, jatuh gitu. Jatuh semua aku nggak berani kayak gitu. Apalagi manusia kayak kelinci, hah? Iya nggak Nggak sih? make sense, kayak mimpi gitu. Dan kan ngeliat itu kita ngeliat tuyul aja kaget ya. Iya. Apalagi melihat yang agak aneh gitu. Kayak berarti ini lebih kayak eksperimen ya. Oke, kalau tadi sih. Poppy War. Poppy War, iya Aku sering nemu Poppy War di Gramedia. Poppy Wars. Itu tuh kayak trilogi gitu kan bukunya. Dan aku baru baca buku yang Poppy Wars itu yang pertama. Terus bukunya itu kalau aku baca versi Inggrisnya tuh bener-bener seberat itu bahasanya. Jujur aku namatinnya sekitar beberapa bulan. Oke. Tapi seru banget, itu karakter utamanya lagi-lagi dia cewek. Dia Rin. Pokoknya dia kayak bekerja sama dewa gitu. Buat membantu negaranya melawan kayak negara lawan gitu. Oke. Endingnya sih masih gantung ya, soalnya lanjut ke buku selanjutnya lagi. Aku belum kepikiran buat
baca buku selanjutnya sih, tapi seru banget The Poppy Wars, sumpah. Keren. Perjalanan Rin tuh keren banget. Perjalanannya ya. Oke. Berarti kan emang jatuhnya rata-rata fiksi tapi agak berbobot ya fiksinya, dan itu direkomendasikan buat teman-teman. Betul. Berarti salah satu buku yang ada di sini, ini kalian jatuh cinta banget sama buku-buku ini. Dan merekomendasikan teman-teman untuk membacanya. Bener banget. Nah, ada satu buku lagi nih ketinggalan aku tapi belum selesai baca. Apa ini? Ini tentang apa? Crime and Punishment. Ini apakah ini kalau ini cocokkah untuk Kayak kamus besar. Kurang. ini kayak baca buku-buku referensi yang tidak pernah dibaca. Ini bukunya nih teman-teman. Jadi Ini pasti English ya, ini English version Inggris ya. sih. Tapi Bukunya. Inggris itu masih terjemahan karena bahasa aslinya Rusia. Oh, nggak jadi. Biar dia aja yang cerita. Nah, jadi aku tuh tahu buku ini dari teman aku yang Mutiara itu. Lagi-lagi Lagi-lagi kamu. Mutiara. Dia sekolah di sini kah? Dia sekolahnya dia di Depok sih. Oh, di Depok. Orang Depok. Nah, dia itu Sekolah Mutiara, ya ampun jelas sangat. suka banget sama yang namanya nih Fyodor Dostoyevsky. Jadi tiap dia ngebahas Fyodor itu tuh kesannya tuh kayak dia tuh penulis yang sangat brilian gitu loh. Oh, itu penulis. Iya. Iya. Sastra klasik. Kamu nggak pernah denger juga kita tes dulu. Sumpah. Aku sedikit malu jujur. Aku agak minder jujur, insecure jujur. Dia, wah penulis Rusia ya. Oke, lanjut. Dan ini tapi fiksi. 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 Oh, ini fiksi. Tapi intinya itu MC-nya itu dia itu hidupnya biasa aja. Sampai suatu ketika dia mau membunuh orang. Kenapa mau dibunuh dia? Dia mau apa ya? Itu kayak mau membuktikan apakah dia mendapatkan punishment atau enggak. Aku lupa. Pokoknya itu intinya tuh dia ngebunuh orang dan dia itu mendapatkan punishment-nya gitu. Oh. Kayak drakor yang kamu nonton drakor nggak? Aku nonton drakor sih. Tapi lebih nggak terlalu. Kalau drakor tergantung apa yang disetel keluarga aku. Jadi aku kalau misalnya mereka nyetel itu aku ikut nonton gitu. Oke. Tapi kadang Family film ya? Kalau family film. Jadi misalnya nih kakak aku nyetel When Life Gives You Tangerine. Oh. Aku ikut nonton, tapi aku beneran invested gitu loh, Oh beneran. iya. Lanjutannya apa gitu. Tahu kan? Valerie juga suka nonton drakor? Aku suka nonton Taxi Driver. Itu udah season berapa ya? Kakak juga, sumpah. Tas juga, aku juga suka. Yes, ya teman. Taxi Driver. Itu bener-bener bikin aku suka banget sama nonton drakor. Padahal aku jarang banget nonton drakor. Sama sih. Berarti pertama kali film ini adalah drama adalah Taxi Driver dan kamu jadi suka banget. Enggak pertama sih, tapi jadi suka banget tuh gara-gara Taxi Driver. Sumpah, keren banget. 1, 2, 3 ya, harus ditonton. Itu gokil sih. Nah, berarti lagi-lagi nih guys poinnya. Drama, orang yang suka drama juga belum tentu tidak baca buku. Jadi mereka berdua suka drama, tapi gila, ternyata bacaan bukunya berbobot ya. Keren. Kayak seimbang jadi ya, film dan buku. Nah, Semua ya kak. Jujur semua. seimbang semua. Nah, kalau misalkan kalian kan berarti udah beberapa genre dibaca nih ya, fiksi, sejarah. Terus habis itu juga bukunya ada yang bahasa Indonesia, ada yang bahasa Inggris, penulisnya juga ada yang dari Indo, ada yang dari luar bahkan. Terus habis itu kalau menurut kalian dari segi misalnya cerita, sorry ketawa dikit, dari misalnya segi cerita, terus habis itu gaya bahasa, kalian lebih bukan rekomendasi sih, tapi nggak bisa diperbandingkan cuman karena pasti kan mereka punya gaya penulisan yang berbeda-beda. Tapi kan lebih suka yang mana? Kalau gaya bahasa nih, aku suka banget sama gaya bahasa yang dipakai sama Kak Ziggy Zesha Zofina Zabriskie. Sumpah. Tahu deh. Guys, itu banyak banget direkomendasikan apa nanti kita bedah buku itu aja. Semua. Semua sama. Pokoknya beliau itu kalau nulis suatu kalimat itu nggak langsung to the point. Jadi dia pakai kiasan, umpama. Dan itu tuh menurut aku bahasanya sangat cantik dan menambah kosakata baru. Oke, jadi nambah ilmu juga ya. Yes. Kamu bisa contohin nggak Val beberapa gitu? Aduh, apa ya?
Nanti aja kalau beda buku deh. Oh, aja kalau beda buku. Tapi itu direkomendasikan ya penulisnya. Itu lokal kan? Itu lokal. Kalau misalnya Kai, jangan bilang yang dari Iya, kita nggak jangan Kan belum keluar baca. Iya, belum keluar bacanya ya. Enggak dong. Ya. Sejauh ini yang prefer ke Yang buku yang prefer secara gaya bahasa ya. gaya bahasa Overall. Yang pasti adalah buku Laut Bercerita. Laut Bercerita. Berarti lokal. Berarti penulis lokal lovers, Indonesia lovers. Berarti penulisnya Indonesia ya. Penulisnya Indonesia. Oke. Laut Bercerita. Salah satu kutipan nih, kan kalian berdua suka baca buku ini nih. Salah satu kutipan yang diingat sampai sekarang. Matilah engkau, mati kau akan lahir berkali-kali. Sama itu juga ya. Itu kayak ikonik Ikonik banget. Banyak banget. Wah gila, ternyata kalian selain suka membaca, hikmahnya banyak banget nih yang dapat diambil dari teman-teman. Sampai kata-kata motivasi dan ikoniknya aja tahu. Dan penulisnya juga tahu. Keren sih, berarti kalian cuma nggak hanya membaca ya, tapi kalian benar-benar mengambil hikmah dan sisi positif dari buku-buku yang dibaca sama teman-temannya. Sangat direkomendasikan. Kira-kira kesan pesan yang mau benar-benar kalian sampaikan ke teman-teman, nggak cuma hanya membaca, tapi bisa merubah pola pikir teman-teman yang ntar deh bacanya nanti aja, kayaknya gue lebih suka dicerita deh. Soalnya balik lagi ya, kalau misalkan terkait literasi kan memang hanya membaca, tapi kegiatan kita kan dari membaca supaya otak kita itu beraktivitas dan kita tuh juga mampu untuk membayangkan gini ya. Jadi tuh kita punya reka ulang yang bisa kita bayangkan dari buku-buku ini. Nah, kasih kata-kata jurusan buat teman-teman buat jadi orang-orang culture yang suka baca buku, mau di kereta kah, mau di sekolah kah? Aku di kereta baca. Oh iya, kamu di kereta baca juga, tapi itu seru loh. Kalau nggak pusing, itu seru jujur. Kalian harus coba. Boleh dari kalau Tafal? Aku dulu. Oke, kata-katanya hari ini. Asik, kata-katanya hari ini. Menurut aku ya, orang-orang tuh nggak terlalu suka baca buku karena mereka anggap baca buku tuh belajar. Oke. Belajar yang formal di kelas kaku gitu loh. Kan beberapa orang tuh kalau sesi belajar yang kayak begitu bosen, ngantuk identiknya. Tapi mereka tuh nggak sadar kalau baca buku tuh seasik itu. Cara proses kita buat tahu kalau bakal ada sesuatu di halaman selanjutnya tuh yang bahkan mungkin gak kita sangka bakal kayak begitu. Itu kan yang membuat buku itu menjadi sesuatu yang menurut aku menarik gitu. Apalagi apa yang ada di ending. Oh iya, di Ending tuh penting ya. banget ya. Benar. Oke, dari Val. Kalau menurut aku kenapa orang-orang jarang baca buku tuh karena buku itu ya novel ya. Iya. Novel itu full tulisan aja gitu loh. Jadi jadi orang-orang gampang bosen. Tapi guys, kalian harus nyoba baca minimal satu buku yang menurut kalian tuh seru gitu loh. Terus lama-lama otak kalian tuh bakal ngeimajinasiin situasinya, kejadiannya, dan itu bakal nagih banget buat baca buku lagi. Bakal nagih. Mereka berarti harus menemukan salah satu buku yang benar-benar bikin nagih mereka ya. Yes, setuju. Sampai lupa bacanya, ada yang berbulan-bulan, ada yang sampai lupa waktu juga bacanya karena seseru itu membaca buku ya. Sebenarnya notisnya adalah kalau misalkan untuk membaca beragam, bisa dari buku fisik, bisa dari e-book juga ada. Itu sesuai dengan kemauan kalian dan kebutuhan kalian. Tapi kalau misalkan ya karena membaca kan juga mungkin terbatas waktunya ya sekolah. Jadi juga harus dikemas di waktu-waktu yang mungkin kalian punya waktu luang untuk membaca sampai kalian tuh nggak keganggu gitu. Jadi bisa menemukan cerita, poin, dan hikmah yang bisa diambil secara positif. Asik. Tuh, asik. Keren loh kata-katanya. Oke, kita sudahi kali ya? Melihat waktu nih, aduh ternyata lumayan ya. Iya. Oke, kalau gitu inti-intinya sudah dikasih tahu sama teman-teman ke teman-teman dan semoga kalian suka lebih banyak
Baca buku. Buku ini. Ya, sebanyak baca-baca buku. Terutama yang kita kenalkan ya guys. Dan bacanya tuh di Promosi perpustakaan jadinya ya? Vegas dong. Oh, Apa yes. namanya kak? Jangan lupa datang ke perpustakaan Satya Gantari SMN 113. Let's go, langsung aja langsung. Rekomendasi buku juga kita tersedia ya guys. Jadi kalau kalian mau coba merekomendasikan buku boleh hubungi saja Bu Asfani. Oke, kita sudahi mungkin ya dari saya. Sudah cukup. Salam kenal dan sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya. Bye bye. Dadah. Annyeong. Oh oke. Oh ngobrol-ngobrol. Ada Oh ya guys. Iya, kalian harus masuk frame. Coba sini guys, BTS. Ini ada. Jangan dong, tolong. Aku. Ya, oh ada KL. Oh udah ada KL udah masuk in frame. Terus ada Valeri. ada Valeri, ada Nival, ada Queen, sama ada Amira. Udah punya depresi banget itu. Salim dicariin. ada L juga. Keren juga sih. Jadi ini kita gila sih, klub baca dan jurnalistik menjadi satu. Menguasai Vegas. Oh ya. Kayak ini kayak kata-kata buku-buku komik gitu sudah saatnya menguasai dunia. Gokil. Buku-bukunya boleh nggak buku-buku kamu dihibahkan kalau nggak? Tapi katanya Pak Dayat orang-orang yang menghibahkan buku itu ups gitu. Ups, maksudnya tuh? Upsnya tuh sayang gitu, nggak usah dihibahkan. Kalian buat pribadi aja. Ya, tuh kan betul juga katanya. Setuju juga sih. Oh sebenarnya baru beli buku Pernah Dengar Cantik Itu Luka nggak? Pernah. Tapi mama saya punya tapi saya nggak oh ya. baca. Tapi saya belum baca, jadi tuh tolong harap diantri ya. Tolong harap. Kamu udah baca juga? Belum. Aku kayak gimana ya? Kasian. Aku Iya. lihat orang lain menceritakan kemarin tuh kayak kasihan banget sih hidup ya Allah gitu. Buku-bukunya Pram juga ada yang karyanya kayak gitu. bukunya Yang Cantik Pram. Itu Luka. Jakarta Hari Ini. Itu tuh suka sama. pram tuh kak. Nah, siapa yang suka Pram? Gimana siapa? Oh, Ih, mau. ini dua-duanya kacamata. Dua-duanya ini Bumi kacamata. Manusia, mau. Bumi Manusia. Baca buku Pram yang mana selain Bumi Manusia? Bumi manusia. Oh, baru Bumi Manusia. Itu juga emang lumayan jelasin. Iya, memang berat banget. Setuju. Jadi kita nonton filmnya aja ya, biar di sinopsis. Ada sayang Bumi Manusia. Kita nobar kali lain kali. Boleh tuh. Next time kita Atur aja. nobar. Kita beda buku, selain beda buku Kita bedah film. Udah film. Kamu jadi narasumber ya?